Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika wa khalilika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Faqala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ikhwatal iman, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullahu taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita yang maha sempurna, maha kuasa di atas segala-galanya. Sang Maha Pencipta yang menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi dan menciptakan segalanya. Dan zat yang maha mencipta adalah zat yang berhak untuk mendapatkan pengagungan dan ibadah. Makanya Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau mengatakan al-khaliqu li hadhil asya mustahaqqun lil ibadah. Bahwa zat yang maha mencipta adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Sehingga ketika ditanya siapa yang menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi, menciptakan semua yang ada, jawabannya adalah Allah. Sehingga zat yang patut atau berhak disembah hanyalah Allah. Patung, berhala, jin, kemudian manusia, nabi, malaikat, apakah mereka menciptakan sesuatu? Sehingga mereka tidak berhak untuk diibadahi. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala, kita bertawakal kepadanya, kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada panutan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan bisa istiqamah dalam mengikuti semua petunjuk-petunjuk beliau, sehingga kelak orang yang paling ittiba, paling mengikuti beliau adalah orang yang berhak mendapatkan syafaat beliau kelak nanti pada hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari umat yang seperti itu. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullahu taala. Agama kita agama apa? Islam ya. Sekarang tanggal berapa, Bu ya? Tanggal 1 ya? 1 Dzulhijjah. Tanggal 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah. Jadi kita masuk di awal bulan yang mulia nih. Dalam hadis Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ilallahi illa min hadhil ayyam." Tidak ada amalan saleh yang paling Allah cintai untuk dilakukan kecuali amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi nilai pahala dan nilai amalan-amalan kebaikan di 10 hari pertama Dzulhijjah adalah kebaikan-kebaikan yang paling Allah cintai sepanjang tahun. Maka mari hidupkan 10 hari pertama ini dengan memaksimalkan apapun ibadah yang bisa kita lakukan.
Karena 10 hari ini tidak akan terulang lagi kecuali tahun depan. Maka para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, apakah pahala jihad juga kalah dengan amalan di 10 hari pertama itu? Nabi mengatakan, na'am, iya, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad pun juga kalah dengan seseorang yang banyak puasa di 10 pertama Dzulhijjah, dengan orang yang banyak baca Al-Quran di 10 awal bulan Dzulhijjah, dengan orang yang banyak bersedekah, kemudian banyak sholat malam, maka bisa mengalahkan pahala jihad fi sabilillah. Itu kemuliaan dari amalan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Kecuali, kata Nabi, kecuali tipe jihad yang paling tinggi. Apa itu jihad yang paling tinggi? Adalah jihad yang dia berjihad dengan harta dan jiwanya, tetapi tidak ada satupun yang kembali dan selamat. Hartanya habis dengan jihad itu dan nyawanya pun juga hilang, meninggal dalam jihad tersebut. Ini pahala yang paling tinggi. Karena kan ada orang jihad modalnya hanya kekuatan fisik doang. Ada orang yang jihad modalnya harta, seperti Utsman bin Affan, gelontorin harta yang banyak sekaligus ikut perang. Dan ketika perang tersebut terjadi, hartanya habis, nyawanya pun juga meninggal. Ini tingkat jihad yang paling besar. Yang seperti ini tidak bisa dikalahkan oleh orang yang beramal 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Tapi intinya Ibu ya, kita di hari-hari yang istimewa, maka istimewakan hari-hari tersebut dengan melakukan amalan-amalan soleh. Seperti apa? Coba sebutkan amalan soleh yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Apa? Puasa. Puasanya kapan, Bu? Ya, puasanya bisa setiap hari, bisa. Bahkan dari tanggal 1 sampai tanggal berapa? Gak boleh tanggal 10, Bu. Tanggal 9. Karena tanggal 10 kan lebaran, Bu. Lebaran orang kalau puasa berdosa, bukan dapat pahala dia. Karena ada puasa yang hukumnya haram, yaitu puasa pertama di lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian di hari-hari tasyrik nggak boleh puasa. 11, 12, 13 itu adalah hari-hari diharamkan puasa. Nah, jadi seperti berpuasa, apalagi? Zikir ya, zikir pagi petang silakan, ataupun apa zikir yang mudah diucapkan, 2 kalimat yang mudah diucapkan tetapi berat di timbangan? Betul, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kalimat zikir yang tidak ada aturan waktunya. Silakan mau dibaca kapan saja silakan. Dalam kita ibu lagi ngadonin roti misalnya, lagi masak, lagi ngomong anak, baca zikir-zikir itu. Apalagi Bu? Sedekah, banyak bersedekah gitu kan. Ya memang Ustadz, kita ini kan manusia yang secara fitrah diberikan apa? Sifat cinta terhadap harta ya. Kan Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat mencintai harta. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian sangat-sangat mencintai harta. Dalam hadis Nabi mengatakan, qalbus syaikhi syabun ala hubbithnataini. Orang yang sudah fisiknya tua akan senantiasa muda dalam 2 hal. Kecintaan terhadap harta dan panjang umur. 2 hal ini meskipun badannya sudah peot, meskipun fisiknya sudah lemah, tetapi kecintaan terhadap dunia, harta masih tinggi seperti anak muda. Dan juga keinginan untuk memiliki umur yang panjang. Padahal secara logika sudah tua banyak yang dirasa gitu kan. Umur panjang pun kalau encok-encok terus tiap hari mah Masya Allah ya Ibu ya. Gitu kan. Kalau umur panjang juga kalau ngerepotin anak terus tiap hari mah gimana gitu. Makanya doanya kepada Allah itu minta umur yang barokah. Umur semakin panjang tetapi ibadah semakin giat.
bukan umur semakin habis tetapi ibadah semakin melempem gitu. Maka manusia sifatnya seperti tadi, cinta harta sehingga menyebabkan dia bakhil, pelit. Tetapi orang yang pandai akan memahami bahwa harta itu datang dan pergi. Tetapi datang dan pergi itu yang namanya harta, kata Nabi SAW apa Bu? Harta itu 3. Harta ada berapa? 3. Apa yang pertama? Apa yang kita makan. Ustaz, kita punya duit di tabungan 100 juta, 200 juta, 1 miliar, punya aset di mana-mana. Itu harta bukan? Harta. Tetapi harta tersebut belum kita rasakan nikmatnya kalau belum pertama kita gunakan. Kalau tiba-tiba meninggal dunia, tiba-tiba mati mendadak serangan jantung, duit di ATM yang bermiliar-miliar itu punya siapa ujungnya? Punya istrinya, punya suaminya, punya anak-anaknya gitu kan. Artinya dia nggak memanfaatkan harta itu. Makanya Nabi mengatakan yang namanya harta itu 3 Bu. Kita makan, punya duit bisa beli makanan apapun jenisnya, masakan ke timur-timuran, ke barat-baratan, ke Indo-Indoan misalnya. Ayam geprek lah, sotonya, satenya itu dengan semua keunikan dan gado-gado rasa yang ada di lidah itu kan kita menikmati. Gurih nih, enak. Makanya orang umroh kalau pulang ke Indonesia itu yang paling dikangenkan itu apa? Gorengan dan bakso. Di sana nggak ada. Ada sih bakso onta di sana, cuman rasanya beda. Ada juga gorengan bakwan, cuman rasanya beda, aku nggak tahu itu. Bahkan opornya pun juga rasanya beda. Opor di Bintang 5, saya ketika makan, tiba-tiba ada chefnya datang. Gimana Pak? Katanya rasanya sudah mirip dengan Indonesia belum? Kata saya. Gak terlalu sama, rempah-rempahnya beda. Artinya apa? Tapi semua yang kita makan ini, meskipun selezat apapun, semahal apapun, ujung-ujungnya akan menjadi apa? Jadi pup, kotoran itu. Ibu mau jadiin harta ibu jadi pup semua. Artinya uang yang kita cari dengan peras keringat banting tulang itu oleh suami ya mungkin ya, akan kita jadikan makanan doang demi sejengkal kepuasan, kemudian akan jadi kotoran saja. Maka, tapi itu harta, kita menikmati. Orang punya harta bisa beli makan gak kelaparan, itu harta. Dan yang kedua apa? Harta itu apa yang kita pakai, apa yang kita manfaatkan, kita gunakan. Punya harta bisa beli pakaian, bisa beli HP, bisa beli gadget, bisa beli motor, bisa beli rumah. Tetapi yang namanya harta itu lama-kelamaan akan menjadi usang. Pakaian jadi usang, ujungnya jadiin elap. Kemudian motor, mobil, sehebat apapun itu mobil tahun 70 seprimaknya di zamannya, setelah puluhan tahun apa yang akan terjadi? Jadi rongsokan, jadi sesuatu yang mungkin dianggap antik, unik gitu. Kemudian gadget yang kita miliki, handphone yang kita miliki lama-kelamaan akan hancur, rusak gitu. Maka itulah harta. Tetapi yang ketiga kata Nabi apa? Apa yang kita sedekahkan, dan itulah yang kekal untuk kita. Tapi kan nggak mudah Ustaz, ya nggak mudah. Tapi silakan ditafakuri, mau dijadiin apa harta-harta kita, mau jadiin kotoran monggo semuanya, mau dijadiin usang, hal yang usang monggo, atau misalnya dibagi-bagi sehingga makan ada, keperluan untuk yang urgen, untuk kebutuhan ada, dan juga ada kelebihan harta, niatkan, sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal-hal yang tadi bisa kita amalkan, silakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini Bu ya. Kadang orang yang memberi lebih berbahagia daripada orang yang menerima. Pernah merasakan itu? Kalau belum, berarti masih belum dapat feeling dalam bersedekahnya. Makanya lihat kisah siapa Ibu? Umar bin Khattab ya. Ketika beliau seorang pemimpin yang berusaha, tidak ada manusia yang sempurna. Beliau berusaha untuk tidak zalim terhadap rakyatnya. Bahkan beliau ketika diangkat jadi pemimpin itu beliau nggak mau. Beliau itu ketika ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, beliau nggak mau, menolak dengan keras. Tapi dinasehati Abu Bakar As-Siddiq, dulu aja saya menjadi khalifah, engkau setujui, engkau sepakati. Kenapa sekarang
tanggung jawab tersebut ketika aku berikan kepada engkau udah mau gitu. Bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah membantu menjadi seseorang yang khalifah, mendidik gitu. Maka akhirnya Umar pun mau, tetapi dalam kesehariannya beliau senantiasa takut. Kenapa? Karena rakyatnya semakin hari semakin banyak, bukan semakin sedikit. Dan Allah akan mempertanyakan tentang rakyatnya itu. Maka tidak sedikit kan cerita datang kepada kita bahwa Umar itu kalau malam-malam kan belusukan ya. Datang malam-malam melihat keadaan rakyatnya. Beda dengan belusukan pemimpin di zaman kita sekarang. Mereka belusukan ya, bersihin sampah, mereka lihat banjir, tenggelam di banjir misalnya sebagainya. Tapi kan di belakang mereka ada kamera. Yang kamera tersebut muncul di stasiun TV nasional gitu. Meskipun mungkin dia nggak niat ke sana, tetapi kan bisa melanggengkan kepemimpinannya, bisa dicintai dengan. Umar bin Khattab ketika belusukan nggak ada yang tahu kecuali ajudannya. Dan kisahnya pun ini muncul setelah beliau meninggal dunia sampai kepada sahabat gitu. Apa salah satunya apa? Ketika beliau agak menjauh dari kota Madinah, kemudian di malam hari beliau jalan-jalan dengan ajudannya, dengan temannya sahabatnya Aslam namanya. Ternyata ngelihat ada satu rumah yang lampunya belum mati lah, di zaman itu apinya masih hidup. Terdengar suara tangisan anak-anak kecil. Ketika Umar mendekati, meminta izin, assalamualaikum, kemudian dibuka, ternyata pemilik rumah itu adalah seorang janda. Dibuka, kata Umar, ibu di luar dingin, izin saya untuk menghangatkan badan. Kata ibu tersebut, silahkan Pak, jika Bapak membawa kebaikan, silahkan. Tetapi kalau Bapak berniat keburukan, apa yang saya punya nggak ada di sini, bertakwa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhirnya Umar pun masuk. Ibu ini nggak tahu itu Umar, karena orang di zaman dulu hanya mengenal nama, tidak mengenal wajah. Maka ketika Umar pun duduk dengan ajudannya, Umar melihat anak-anak yang menangis. Maka Umar bertanya, kenapa mereka menangis wahai ibu? Ibu tersebut mengatakan, mereka menangis lapar Pak. Lapar. Makanya kita, apa sih yang kita keluhkan? Duit ada, alhamdulillah, meskipun orang nggak mengatakannya banyak, tetapi untuk hari ini ada. Kemudian makanan ada. Apa yang kita keluhkan ibu? Bahkan kita mah ya dikit-dikit kumpul makan, jogging makan, ujung-ujungnya arisan-arisan yang paling banyak makan. Apa sih yang nggak ada makanannya? Kalau ibu-ibu kumpul itu pasti kadang ada di pengajian pojokan bawa rujak dia. Artinya apa? Apa sih yang kita keluhkan? Maka ibu tersebut mengatakan lapar Pak, mereka anak-anak saya itu lapar. Tapi Umar mengatakan, ibu kan lagi masak tuh, saya lihat ada panci, ada yang dimasak. Kenapa nggak dihidangkan? Ibu tersebut mengatakan tidak akan pernah matang tuh masakan. Ketika dibuka ternyata batu yang dididihkan. Ditanya, kenapa ibu melakukan ini? Dia mengatakan, saya ini janda, saya ini nggak punya apa-apa. Hari ini saya nggak ada makanan. Dari pagi mereka belum makan sampai malam ini. Kemudian, tapi saya masih punya akal. Saya mencoba mencari cara untuk membuat anak saya ini tidur dengan cara pura-pura rekayasa masak. Kemudian mereka melihat masakannya nggak jadi-jadi, mereka bosan, mereka bisa tidur. Ternyata Pak ya, yang namanya orang lapar nggak bisa tidur mereka. Ya, nggak bisa tidur mereka. Akhirnya mereka minta makan. Di tengah-tengah obrolan ini, ibu ini mengatakan apa? Demi Allah, antara saya dengan pemimpin saya Umar bin Khattab ada urusan di hadapan Allah. Saya akan adukan dia. Saya tidak ridho dengan kepemimpinan dia. Di depannya siapa? Umar yang ketika setiap malam beliau mengatakan, wayahaka, celaka engkau wahai Umar, celaka. Kenapa rakyatmu semakin banyak, pertanggungjawaban semakin berat. Kalau ada satu ontak negara yang hilang, Umar akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibu tersebut mengadukan, Umar semakin takut. Bahkan Umar ini kan ada garis hitam di sini. Karena apa? Seringnya nangis sehingga seperti ada sungai tangisan sudah mengalir di tempatnya gitu. Maka Umar pun berlari keluar mencari apa? Makanan, dimasukkan ke dalam karung gitu kan. Ketika ingin diangkat, maka ajudannya Aslam mengatakan, biarkan saya wahai khalifah, ya, saya ajudan Anda, masa saya diam aja? Kata Umar, silahkan angkat dengan syarat engkau juga angkat dosa-dosa saya nanti pada hari kiamat. Angkat, Aslam nggak mau gitu kan. Akhirnya Umar pun mengangkat itu, membawa kepada ibu tersebut.
ternyata ibu tersebut bahagianya luar biasa, ternyata namanya pertolongan tidak disangka-sangka. Ada orang yang nggak dikenal tiba-tiba izin untuk menghangatkan diri, ternyata bawa makanan dimasakkan oleh Umar, ditiup apinya. Lihat bagaimana seorang pemimpin ini, ya. Maka apa yang terjadi? Kemudian dikasih makanan tersebut kepada anak-anak dan ibu tersebut. Aslam mengatakan, Umar, wahai khalifah, ayo kita pulang sudah. Siang hari engkau capek ngurusin negara, malam hari engkau begadang seperti ini. Sayangi diri engkau, pulang yuk istirahat. Apa kata Umar? Sebentar wahai Aslam, saya ingin melihat orang-orang yang mereka menangis tidak punya makanan bahagia ketika mereka mendapatkan makanan. Karena kenapa? Kadang orang yang memberi itu lebih berbahagia daripada orang yang menerima. Maka ibu tersebut mengatakan apa? Pak, bapak itu lebih pantas menjadi seorang pemimpin daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Itulah bagaimana, lihat, intinya apa? Siapa yang tidak senang dengan harta, Bu, ya? Tapi kita ini cari bahagia hidup itu, ya. Cuman orang mengatakan bahagia itu dengan harta, Ustaz. Iya, harta bisa bikin kita bahagia, tapi harta bukan segala-galanya yang bisa bikin kita bahagia. Buktinya apa? Banyak orang yang punya harta banyak tetapi hidup mereka tidak bahagia. Nah, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah ta'ala, jadi silakan maksimalkan 10 hari awal Dzulhijjah ini dengan amalan-amalan, dan memang amalan yang paling dianjurkan sebagai syiar itu apa? Berkurban, ya. Bagi yang mampu dan punya harta, dianjurkan sunnah muakkadah, ditekankan untuk berkurban. Ibu pengen termasuk orang yang berkurban atau pengen orang yang dikurban, Ibu? Atau mendapatkan daging kurbannya gitu? Ya pengennya sih kita bisa berkurban, ya. Kalau pengen berkurban berarti ada iman dalam hati itu. Artinya kadang ada orang yang memang tidak niat pengen kurban karena merasa dirinya nggak punya, nggak niat. Tapi giliran pengen punya HP, meskipun dia secara logika nggak mungkin saya punya HP 1 kali gaji, itu nggak mungkin. Maka dia ngumpul selama setahun untuk bisa beli HP, ujung-ujungnya bisa kan? Kenapa? Karena ada nih. Orang juga sama, kurban itu kalau dia nggak punya niat nggak bakal kewujud, seumur hidup dia nggak akan kewujud gitu. Maka ya minimalnya nabung sehari berapa, sebulan berapa. Mudah-mudahan tahun ini nggak bisa, tahun depannya bisa gitu. Kalau punya niat. Kalau orang punya niat itu dimudahkan sama Allah itu. Tapi kalau nggak punya niat, ya meskipun duitnya berjuta-juta, kalau nggak punya niat ya nggak bisa dia. Nah, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah ta'ala, kembali kepada kita, ya. Saya ngobrol aja sih, Bu, ya. Kita ngobrol gitu. Agama kita, agama apa? Islam adalah agama yang kita yakini kebenarannya secara mutlak. Hanya satu-satunya agama yang benar cuman Islam. Selain Islam, benar atau tidak, Ibu? Benar atau tidak? Selain Islam, hati-hati, selain agama Islam, mereka agamanya salah dan keliru. Karena yang berhak untuk diibadahi hanya Allah, dan mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan kesyirikan kepada Allah. Sehingga orang-orang yang bukan muslim, mereka kalau mati dalam kekufurannya, kesyirikannya, mereka akan masuk ke dalam apa, Bu? Neraka. Harus diyakini, ini akidah loh, Bu. Ini keyakinan. Kan kita boleh-boleh saja berkeyakinan seperti itu, tetapi dalam bermuamalah, dalam berakhlak dengan mereka ada aturannya. Tetapi secara keyakinan boleh saja seperti itu. Jangan karena Ibu, kita kan harus punya akhlak, Ustaz, sama mereka. Gak boleh kita ngomong kayak gitu, Ustaz. Salah tempatnya. Akhlak itu kita berbuat baik kepada mereka, kita tidak menyakiti mereka, mendoakan mereka. Tapi kalau kita harus karena akhlak mengatakan mereka juga benar, Ustaz, mereka juga itu menyembah Allah juga, mereka juga sama mengajarkan kebaikan dan melarang keburukan, mereka kalau mati nggak boleh kita mengklaim surga hanya milik orang-orang muslim saja, nggak boleh. Nah, ini yang keliru. Dalam masalah akidah kita nggak boleh ragu, kita yakin satu-satunya agama itu yang benar hanyalah Islam.
Kalau ada orang yang mati bukan di atas keislaman, maka dia mati di atas kekufuran yang tempatnya neraka jahanam kekal selama-lamanya. Itu ibu harus yakin itu loh. Saya Ustaz punya tetangga yang bukan muslim. Ya, yakini dari sisi sana, tapi dari sisi yang kedua berakhlak, nggak boleh kita menyakiti mereka. Memanggil pun juga harus memanggil dengan kalimat yang baik. Jangan karena kita meyakini mereka itu adalah orang yang kalau mati masuk neraka, kita panggil, hei penghuni neraka ke sini, gitu. Nggak boleh ibu. Bahkan mengatakan, hei kafir ke sini, nggak boleh. Harus ada adabnya dari sisi akhlak ya. Tapi kan dari sisi keyakinan, harus yakin, nggak boleh, gitu. Nggak boleh kita ragu di atas itu. Nah, itu poin yang pertama. Agama kita adalah agama yang benar, satu-satunya. Yang lain tidak benar. Dalilnya banyak. Dan yang kedua apa? Agama kita adalah agama yang sempurna. Islam itu sempurna. Bukti kesempurnaannya apa? Dari sisi dalil ya. Yang pertama surat Al-Maidah ayat 3. Al-Maidah ayat berapa bu? 3. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Nah, berarti Islam sudah Allah sempurnakan. Gitu. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Berarti Allah ridho dengan Islam, Allah nggak ridho dengan selain Islam. Gitu. Itu poin yang perlu diambil dari ayat ini. Kemudian dalil yang kedua tentang kesempurnaan Islam itu adalah, lihat kisah hadis riwayat Muslim. Seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Siapa namanya bu? Salman Al-Farisi. Beliau kira-kira orang mana tuh bu? Orang Padang. Orang mana kira-kira? Saya ulang lagi ya. Nama sahabat tersebut adalah Salman Al-Farisi. Kira-kira orang mana beliau? Orang nggak tahu. Nama saya Maktum Al-Goruti misalnya. Berarti saya orang mana? Orang Garut. Iya betul. Misalnya ada orang namanya Abu Haidar As-Sundawi. Berarti orang mana? Orang Sunda. Ada orang namanya Abu Ihsan Al-Maidani. Berarti orang mana? Medan, orang Medan bu itu. Berarti kalau Salman Al-Farisi orang mana? Orang Faris. Faris itu mana? Persia. Faris, Persia. Jadi Salman ini orang Persia, tetapi beliau bertemu dengan Nabi Muhammad dan menjadi seorang sahabat. Nah, Salman Al-Farisi ini radhiyallahu taala anhu pernah bertemu dengan Yahudi di Madinah ya tentu. Karena kan Yahudi kan bersampingan dengan Islam ketika itu. Sampai Yahudi melanggar perdamaian, perjanjian, akhirnya Nabi usir mereka. Tapi sebelum mereka melakukan pelanggaran, Nabi Muhammad dengan para sahabat hidup berdampingan dengan Yahudi. Bahkan Yahudi itu punya pasar-pasar besar di Madinah. Ada pasar Yahudi Bani Quraidah, pasar Yahudi Bani Nadir. Itu pasar mereka kuasai. Ekonomi dikuasai sama orang Yahudi di Madinah ketika itu. Maka Nabi mencoba untuk menyaingi persaingan ekonomi tersebut dan berhasil. Nah, orang Yahudi ini mengatakan gini, qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hattal khiraah. Hei Salman, nabimu itu ngajarin ente itu sampai adab-adab buang air itu diajarkan ya. Masuk kamar mandi itu ada tata caranya. Emang kayak gitu? Repot amat tuh agama. Masuk toilet aja ada SOP-nya segala, standar operasional prosedurnya gitu kan. Kan kalau masuk toilet apa standarnya bu? Adabnya? Baca doa, kaki kiri masuknya, keluarnya kaki kanan. Kemudian di dalam toilet tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang air. Kemudian apalagi? Tidak boleh mengucapkan lafaz-lafaz zikir di dalam toilet. Masa orang mau pup bisa bilang
pupnya keras misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena ada adab-adabnya kan. Jadi apakah seperti itu agama kalian wahai Salman? Diledek sama Yahudi, ribet katanya Islam itu. Mendingan jadi Nasrani aja. Ibadahnya cuman cuman Ahad doang. Kemudian dosa-dosa sudah ditanggung semua sama Nabi Isa alaihissalam katanya. Gitu kan. Ente muslim sholat 5 kali sehari, repot amat. Dengan sholat kerja nggak maksimal, zuhur lagi rapat, asik-asik rapat, tiba-tiba harus sholat, asar juga harus sholat, pulang kerja maghrib harus sholat, ribet agama ente. Gimana kalau digituin sama orang, Bu? Gimana coba? Salman Al-Farisi digituin sama Yahudi ini, diledek gitu kan. Tapi jawaban beliau apa? Hajal dia, nah, saya muslim, saya bangga dengan itu. Saya bangga dengan syariat-syariat yang ada. Ente ledek sholat saya terserah ente, tapi saya mendapatkan ketenangan dari sholat. Saya mendapatkan manfaat dari sholat tersebut. Ente ledek saya masuk kamar mandi, ada adab-adabnya, silakan. Tetapi saya bangga dengan agama ini. Itu kata Salman Al-Farisi. Dan beliau menjelaskan tentang beberapa adab. Nggak boleh cebok pakai tangan kanan. Itulah yang Nabi ajarkan kepada kami, gitu kan. Maka pelajarannya apa, Ustaz? Pelajaran dari hadis ini apa? Kok Ustaz nyambungin sama kesempurnaan Islam? Ada yang tahu nggak, Bu? Kalau tahu saya kasih hadiah nih satu nih. Ini kayaknya sudah dikasih deh ini. Ada yang tahu nggak? Apa korelasi hadis ini dengan kesempurnaan Islam? Coba, Bu. Kan kalau tadi ayat surat apa tadi? Al-Maidah ayat 3 kan jelas, hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian Islam, agama kalian. Tapi kalau hadis ini, apa korelasi hubungannya kok bisa mengambil kesimpulan Islam agama yang sempurna? Apa, Bu? Agak boleh, nggak apa-apa. Kita ngobrol aja, share di sini. Apa? Ada yang kira-kira memberikan pendapat di sini apa? Gitu. Dulu ketika di zaman Nabi ya, ada wanita-wanita Quraisy ketika ngobrol bersama Nabi, ngobrol ya, maka wanita-wanita ini tuh suaranya itu karena asik dan nyaman ngobrol bersama Nabi mungkin ya, maka kan Nabi orangnya lembut, suaranya lembut gitu kan, pelan, ngomongnya pun nggak buru-buru, nggak terlalu pelan, nggak cepat. Maka wanita-wanita ini pun nyaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga suaranya itu naik semuanya. Kan kalau ibu-ibu tadi aja ketika saya lagi sholat, Pak, masih aja ada banyak topik yang diobrolkan sebelah sana sebelah sini gitu kan. Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba Umar bin Khattab mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba ibu-ibu yang tadi suaranya naik-naik tersebut langsung ngumpet semuanya itu, kabur dia. Maka Nabi pun memberikan izin, silakan masuk wahai Umar. Nabi tersenyum. Umar bertanya, lah wahai Rasulullah, kenapa anda tersenyum? Kata Nabi, tadi itu ibu-ibu di sini tuh ngobrol sama saya, suara mereka naik-naik. Tapi mendengarkan suara engkau, kabur mereka, ngumpet sebelah sana. Akhirnya Umar pun mendekati ibu-ibu tersebut dan mengatakan, wahai seseorang yang jiwanya menjadi musuhnya satu sama lain, seharusnya kalian itu lebih menjadikan Nabi seorang sosok yang berwibawa. Kenapa kalian menganggap saya wibawa, enggan dengan saya, sedangkan kalian seperti itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka ibu-ibu tersebut mengatakan, wahai Umar, Nabi itu orangnya lembut, orangnya baik, sedangkan engkau galak. Akhirnya Nabi mengatakan, betul wahai Umar, engkau itu orangnya tegas, gitu kan. Bahkan ketika setan saja berpapasan dengan engkau, maka setan akan lebih memilih jalan yang lain daripada harus berpapasan dengan engkau wahai Umar. Itu Umar bin Khattab ya. Gitu. Artinya kemuliaan beliau ditakuti setan, luar biasa itu. Kalau kita, setan yang takut sama kita atau kita takut sama setan? Tapi kadang benak ibu itu, setan itu roh yang bergentayangan ya. Hati-hati itu tuh. Bukan itu yang kita maksud. Setan itu adalah jin-jin yang nakal dan juga makhluk yang menggoda manusia kepada keburukan. Karena setan itu bagian dari jin. Jadi Allah tuh ciptakan dua spesies, manusia dan jin. Dari jin ini muncul iblis. Iblis itu bagian dari jin. Muncul lagi setan di sini, gitu kan. Nah, ada yang pernah kita dijawab, Bu?
Apa? Ya udah kalau nggak jawab, hadiahnya buat saya aja, saya jawab sendiri dulu. Jawabannya apa? Korelasinya apa? Kalau dalam hal yang sepele saja Islam sudah menjelaskan, seperti adab-adab buang air kecil, itu kan hal yang remeh-temeh, orang menganggapnya itu. Bagaimana dengan hal-hal yang lebih besar dibandingkan itu? Apakah tidak ada aturannya, tidak ada penjelasannya? Pasti ada. Makanya Islam itu sempurna. Yang kecil saja ada aturannya, semuanya ada aturannya dalam Islam. Bahkan ada beberapa calon profesor ataupun calon doktor ya, calon dokter yang membuat tesis dengan materi seperti misalnya kedokteran di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ternyata dalam praktek kedokteran itu ternyata ada adab-adab yang diatur dalam agama. Bahkan ada judul materi yang mengatakan bagaimana hubungan dua negara dalam membebaskan tawanan secara dalam aturan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sampai seperti itu tingkat kesempurnaan agama kita, ibu Islam ya. Makanya ada orang kafir ngeledek Nabi Muhammad SAW di zaman sekarang. Dia meledeknya gini, Muhammad ini aneh katanya. Na'udzubillah. Ya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa aneh? Nabi-nabi itu kan ngajarin sesuatu yang istilahnya prinsip ya, akidah, prinsipal. Muhammad ini ngajarin umatnya masalah tentang darah haid, lucu kata dia. Coba ada orang kafir di zaman sekarang ngeledek gitu. Muhammad ini lucu, ngajarin umatnya tentang haid, tentang bersih dari haid. Kenapa dibilang lucu ya? Padahal kan ini kan, apakah Nabi Muhammad meninggalkan dakwah prinsipalnya? Enggak kan, akidah yang paling utama. Tetapi poin-poin yang seperti ini tentang tentang bagaimana aturan dalam haid, dalam nifas, ternyata ada aturannya apa? Menunjukkan agama kita ini sudah sempurna. Maka dari itu ibu, bapak, ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi salah satu kesempurnaan Islam, kita masuk ke sini. Salah satu kesempurnaan Islam itu apa? Bahwa Islam telah mengatur semua jenis hubungan-hubungan yang ada di dunia ini. Sudah ada aturannya. Mulai dari bagaimana seorang hamba berhubungan dengan Allah, atau yang dikenal dengan apa? Hablum minallah. Sudah ada aturan-aturannya. Sudah ada tata caranya. Ataupun juga hubungan manusia dengan sesama makhluk, atau disebut dengan apa? Salah, berarti hablun minal makhluqat berarti. Kalau hablum minan nas itu hubungan dengan manusia gitu. Kalau hubungan dengan makhluk yang lain, apakah manusia saja? Tidak. Bagaimana seseorang hamba berinteraksi dengan hewan? Bagaimana seorang hamba berinteraksi dengan alam semesta, dengan pepohonan, dengan gunung, dengan laut. Itu semuanya ada aturan dalam agama kita, menunjukkan agama kita itu sudah sempurna. Makanya tema kita di sini berhubungan dengan akhlak. Hubungan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain harus baik, harus benar mengikuti aturan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ibu jangan mengira yang namanya akhlak itu antara manusia dengan manusia saja, baik manusianya itu muslim ataupun kafir. Bukan itu saja yang namanya akhlak, tetapi yang namanya akhlak itu kita berakhlak dengan hewan. Kita harus berakhlak dengan hewan, ibu. Pernah dengar hadis seorang wanita masuk neraka gara-gara apa? Kucing, ibu. Ya, lah Ustaz, kok bisa wanita tersebut masuk neraka gara-gara kucing? Bisa. Pertama gini, hewan itu kan bermacam-macam ya. Sebetulnya hewan itu adalah ujian untuk kita. Ada hewan-hewan yang memang kita diperbolehkan untuk membunuhnya, ada hewan-hewan yang kita dilarang untuk menyakitinya. Ya, kalau hewan-hewan yang diperbolehkan untuk dibunuh kan seperti apa? Ular ya, tikus, mungkin kecoa, mungkin yang mengganggu kita manusia.
Tapi kalau kucing nggak boleh. Burung boleh nggak? Nggak boleh, kalau disakiti. Burung itu nggak boleh disakiti secara hukumnya. Maka ketika wanita ini punya peliharaan kucing, ternyata dia kurung kucingnya. Dia nggak ngasih makan sampai si kucing tersebut mati. Berarti ini kan akhlaknya buruk sama kucing kan? Ternyata dengan sebab ini dia masuk neraka. Maka Nabi berikan pilihan antara dia bebaskan kucing tersebut supaya dia cari makan sendiri karena dia punya insting, atau silakan dipelihara, jadikan dia pet kita, peliharaan kita, disayang, tetapi harus menjaga adab-adabnya, makannya harus bagus. Bagus lagi. Artinya apa? Enggak, orang pelihara kucing tuh mahal loh Bu itu. Ya, saya aja punya kucing saya, tapi mati, ujung-ujungnya mati. Sekali ke dokter 400.000 itu kucing itu. Mahal itu. Kemudian makanannya, beli pasirnya, mainannya gitu kan. Kadang lucu-lucunya itu kalau di awal-awal aja, tahun pertama lucu, itu tahun kedua udah ngejegelin dia. Udah pup di mana-mana, udah pipis di mana-mana, udah birahi, udah pengen cari pasangan, itu udah bermasalah itu. Makanya kadang lucunya cuma sebentar itu. Cuman hukum dasarnya mubah memelihara itu, boleh. Kucing boleh, ikan boleh, burung boleh, sih boleh dipelihara. Tapi dengan syarat apa? Menjaga adabnya bersama mereka. Jangan sampai sudah sholatnya rajin, sudah hubungan dengan manusianya bagus, ternyata jahat sama kucing, ternyata masuk neraka gara-gara kucing, gitu kan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau melihat ada onta kan di zaman dulu kan dijadikan transportasi. Diikat di onta tersebut perbekalan yang banyak, gitu kan. Ternyata Umar melihat ini bebannya terlalu besar. Maka Umar pun memanggil pemilik onta tersebut dan menasihati, bertakwalah kepada Allah, berbuat baiklah kepada ontamu, jangan beri dia beban di luar batas kemampuan dia. Lihat bagaimana Islam menjaga hubungan ini dengan apa? Dengan hewan juga ada adabnya. Apalagi dengan manusia. Ya, hati-hati. Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, saya punya tetangga ini, Masya Allah, Tabarakallah, sholat sunnahnya rajin, puasa sunnahnya juga rajin, sedekah sunnahnya juga rajin, tapi mulutnya juga rajin nyakitin orang. Apakah yang seperti ini masuk ke dalam surga? Apa jawabannya Bu? Tidak, kata Nabi, dia masuk ke dalam neraka. Itu hati-hati kan? Maka kita harus berakhlak. Seorang muslim ataupun muslimah harus memiliki keindahan akhlak, keagungan akhlak dan adabnya, dan itu sudah dijelaskan dalam Islam. Karena agama kita adalah agama yang sempurna, Bu. Kalau kita melihat ya, Islam itu secara garis besar memiliki 3 bahasan utama, Bu ya. 3 bahasan utama dalam Islam. Pertama apa? Akidah. Harus benar akidahnya. Yang kedua, ibadah. Ibadahnya kepada Allah harus benar. Yang ketiga adalah akhlak. Akidah, ibadah, dan akhlak. Itu 3 hal ini harus disentuh semuanya. Jangan ada yang salah satunya ditinggalkan. Nggak boleh. Maka saling berkesinambungan antara akidah, ibadah, dan akhlak. Maka yuk kita masuk ke dalam keutamaan-keutamaannya. Kalau kita bicara tentang akhlak, kita bicara tentang Islam, Bu ya. Bukan bicara tentang muslim-muslim. Karena kadang ada muslim tetapi tidak berakhlak. Kita bicara tentang keindahan Islam, keindahan akhlak dalam Islam, bukan muslim-muslimnya. Kadang muslimnya itu kadang ya gitu. Kadang kita pun kalau lewat misalnya di terminal bis ya, kita lewat kan bis kan suka diparkir berjajar gitu. Kita pun kadang lewat di parkiran-parkiran tersebut, kadang nyium bau yang tidak sedap. Bau apa, Bu? Pesing. Pesing siapa? Pesing kucing emang. Pesing siapa? Manusianya siapa? Muslim atau kafir?
Kita negara muslim loh, Bu. Kebanyakan supir tuh muslim. Kebanyakan yang kenek-keneknya tuh muslim kebanyakannya. Kita pun nggak paham ya, tapi lihat apa? Pesing di mana-mana. Jadi sedihnya itu apa? Di zaman sekarang muslim tetapi tidak menunjukkan karakter Islamnya gitu. Sedihnya gitu. Padahal kan karakter bersih, karakter siapa, Bu? Muslim. Kan Allah menyebutkan apa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta sama orang yang tobat dan cinta sama orang yang bersih. Berarti karakter bersih itu karakter siapa? Muslim. Bukan ini mah mau pergi kajian, sebelum pergi kajian buang sampah di sungai dulu. La haula wala quwwata illa billah. Misalnya gitu kan ya. Gitu kan? Lihat buang sampahnya yang buang sampah sembarangan siapa sih, Bu? Ya orang yang muslim atau kafir gitu. Gak paham juga. Negeri kita kebanyakannya siapa? Muslim. Jadi kemungkinan besarnya tuh muslim yang buang sampah sembarangan itu. Gitu kan? Lagi asik-asik nyetir di tol, tiba-tiba ada bungkus sesuatu ada ini botol aqua jebrang gitu kan, buang sampah lempar. Padahal kan pelajaran membuang sampah itu pelajaran apa, Bu? Anak TK ya. Berarti dia nggak lulus TK gitu. Ceritanya. Mau dibilang kayak gitu, Pak, buang sampah di mana, Pak? Jangan sok suci loh nasihatin saya. Ujung-ujungnya gitu. Dinasehati kebenaran malah merasa dia yang benar kan di zaman sekarang gitu. Orang ngelawan arah. Ketika dinasehati, Pak, lawan arah berbahaya. Jangan sok suci loh katanya. Kamu juga pernah pasti ngelanggar lagi. Di ujung-ujungnya gitu itu orang itu. Kadang kita melihat akhlak muslim di zaman sekarang itu karakternya la haula wala quwata illa billah, Ibu ya. Maka hati-hati, muslim itu seharusnya memiliki karakter yang bagus. Oke, kita masuk kepada pertama, keutamaan akhlak yang baik ya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala secara khusus memuji akhlak Rasulullah SAW. Pertama, Allah memuji akhlak Nabi SAW. Jadi poin yang pertama, siapa memuji siapa, Bu? Allah memuji siapa? Nabi Muhammad SAW. Dipuji karena apanya? Akhlaknya. Siapa Allah? Pencipta kita. Kita siapanya Allah? Hambanya Allah. Kira-kira seorang hamba ingin dicintai oleh Allah atau tidak, Bu? Ibu ingin dicintai oleh Allah tidak? Ingin. Berarti kalau ibu ingin dicintai oleh Allah, berarti harus memiliki akhlak yang baik sebagaimana Allah mencintai Nabi karena akhlak. Udah, poin pertama. Paham nggak, Bu? Pengen dicintai Allah atau tidak? Kalau pengen harus berapa? Udah selesai ya, saya pulang kalau gitu. Udah poinnya gitu. Cuman yang susah itu bukan informasinya. Informasi orang paham. Preman aja ketika ditanya, kamu melakukan keburukan, emang kamu nggak takut dicatat keburukannya sama malaikat? Dia mengatakan apa? Iya, saya tahu ada malaikat yang mencatat saya. Tapi kok kenapa kelakuan yang seperti itu? Karena lihat, informasi paham, kita paham. Allah pencipta kita. Allah memuji Nabi Muhammad karena akhlaknya. Berarti kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kita harus berakhlak. Sudah poinnya mah dapat gitu, cuman pengamalannya ada atau tidak? Gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 1 dan 4. Ayat 1 sampai 4 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nun, dan demi pena dan apa-apa yang digariskannya. Jadi Allah bersumpah dengan apa? Pena.
Kita sebagai manusia boleh nggak bersumpah selain dengan nama Allah? Boleh tidak, Bu? Demi suami saya, Pak, saya nggak seperti itu beneran. Gitu. Boleh nggak kayak gitu? Demi Allah dan demi Rasulullah, saya tadi melihat itu orang tuh. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ada yang betul, ada yang tidak. Yang betulnya apa? Demi Allah. Yang salahnya? Demi Rasulullah. Nggak boleh. Meskipun dengan nama Rasulullah, kita nggak boleh bersumpah dengan nama Rasulullah. Bersumpah harus dengan nama Allah. Kalau gini, demi yang menciptakan ente, boleh nggak? Boleh nggak? Demi yang menciptakan ente, boleh nggak? Boleh. Siapa yang menciptakan kita? Berarti kita hanya merubah bahasanya, sama seperti Nabi Muhammad yang mengatakan apa? Demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya. Demi pemilik Ka'bah, boleh nggak? Boleh, karena pemilik Ka'bah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bersumpah dengan nama Allah dan yang semakna dengannya boleh. Tapi kalau bersumpah dengan selain nama Allah nggak boleh. Apa dalilnya, Ustadz? Ada dalilnya. Hadis riwayat Abu Daud yang Nabi mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang dia bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Hati-hati tuh, nggak boleh tuh. Tapi Ustadz, kok Allah bersumpah dengan makhluknya di Al-Quran? Demi matahari kata Allah, demi bulan, demi masa, demi waktu malam, gitu kan, demi waktu duha. Itu kan Allah bersumpah di dalam Al-Quran dengan makhluk. Lah kok kita nggak boleh, Allah boleh? Kenapa, Bu? Ya Allah terserah Allah, bukan terserah ibu. Kalau ibu terserah Allah, kalau ibu bukan terserah ibu. Gimana bahasanya? Kalau Allah terserah Allah. Allah berkehendak apapun yang Allah inginkan. Kalau kita manusia harus mengikuti keinginan Allah, gitu kan. Tapi ulama mengatakan kalau Allah bersumpah dengan makhluknya dalam Al-Quran, menunjukkan dalam makhluk tersebut ada kehebatan, ada kemuliaan. Di sini Allah bersumpah dengan pena, Bu, pulpen. Emang pena itu hebat, Ustadz? Pena hebat atau tidak? Hebat, karena dengan pena itu kita bisa mencatat ilmu yang nantinya kita akan murojaah, kita akan hafalkan. Meskipun mungkin bahasa pena di zaman sekarang macam-macam. Pena itu bisa dengan video atau bisa dengan rekaman, ya. Bisa orang kan di zaman dulu kan nulis gitu kan. Sekarang orang taruh aja rekamannya. Mending sih kalau rekamannya didengerin lagi di sana di rumah. Ini mah cuman menuhin itu aja. Yang ujung-ujungnya lupa. Tapi intinya pena itu ada kemuliaan, ya. Dengan pena orang bisa menulis. Makanya salah satu adab ngaji itu Bapak Ibu ya, Ibu-ibu ya, adalah apa? Nulis. Ngajinya jilis, bukan jiping. Apa itu jilis? Ngaji sambil nulis. Kalau jiping? Ustaz juga ngaji kan ngupingin juga, ya. Maksudnya kan kadang kita manusia ingatan kita nggak seperti Imam Bukhari yang gurunya ngomong sejam aja Imam Bukhari paham gitu kan. Kita mah masuk sini keluar sini. Waktu prime time-nya seseorang, Bu, ya, dalam ngaji itu 10-15 menit, ya. Itu waktu terbaiknya orang ngedengerinnya itu masih bagus. Setelah 15 menit mulai ada godaan pengen buka Shopee, godaan udah pegel-pegel gitu, godaan udah gak konsentrasi, macam-macam itu. Makanya kadang kalau Nabi ceramah itu Nabi nggak lama-lama, Bu. 1-2 hadis tetapi ngena, udah selesai. Tablik akbarnya Nabi itu nggak banyak. Kita kan tablik akbar boleh-boleh aja. Cuman ya tadi adabnya dapatin semuanya ilmunya, jangan ya dapatnya setengah jamnya gitu. 6. Lanjut lagi apa? Kemudian ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wahai Muhammad, engkau bukanlah orang gila. Kenapa Nabi Muhammad Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu bukan orang gila? Karena orang Quraisy, orang-orang kafir menganggap Nabi itu orang gila. Kenapa gila? Karena Nabi Muhammad melabrak tradisi.
tradisinya, tradisi keburukan yang sudah mengakar ratusan tahun. Tiba-tiba Nabi Muhammad muncul dan mengatakan perbuatan ini syirik, perbuatan ini nggak boleh, haram, zina nggak boleh, minuman keras nggak boleh, menyembah berhala nggak boleh. Kan orang-orang Quraisy mengatakan, hei Muhammad, dari mana engkau dapatkan pemahaman ini? Kita beribadah sudah seperti ini ratusan tahun dari nenek moyang kita. Engkau datang dengan keyakinan ini, gila engkau melabrak ini ya, gitu kan ya. Maka orang yang beriman akan dibenci oleh orang yang tidak beriman. Orang yang mengharamkan riba akan dibenci oleh orang yang menghalalkan riba. Coba aja. Orang yang berhijab akan dibenci oleh orang yang meskipun nggak semua ya, tapi kebanyakan ketika dinasihati berhijab lah, dia mengatakan apa? Masa suci Pak. Saya berhijab karena belum siap, hati saya masih belum full 100%. Daripada berhijab hati saya munafik, gimana coba? Mendingan nggak berhijab dulu lah. Ya kalau kita katakan apa? Kalau orang menunggu hatinya pas dalam menunggu ketaatan kepada Allah, kapan taatnya? Hati nggak akan pas-pas terus gitu. Karena hati itu selalu menginginkan keburukan. Surga itu dipenuhi dengan sesuatu yang dibenci oleh syahwat. Gitu. Kalau neraka sesuatu yang disenangi oleh syahwat. Kalau nunggu hati pas untuk berhijab, kapan pasnya kalau udah mati ente gitu kan? Pasnya. Enggak. Ya minimalnya meskipun hati belum pas, minimalnya dosa memperlihatkan aurat itu enggak ada. Daripada sekarang dosa hatinya enggak pas, dosa auratnya juga sama gitu kan. 2 kali lipat. Ya mendingan salah satunya dihilangkan. Artinya apa? Nabi Muhammad dianggap orang gila karena apa? Melabrak tradisi dan juga apa yang sudah menjadi keyakinan mereka. Kemudian Allah mengatakan, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki apa? Pahala yang tidak terbatas dan juga engkau memiliki akhlak yang bagus, pekerti yang agung, yang luhur. Ini pujian Allah kepada Nabi Muhammad karena akhlaknya. Itu yang pertama. Poin yang kedua, Bu. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan apa? Akhlak ya. Salah satu misi Nabi adalah menyempurnakan akhlak. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak atau salihal akhlak." Saya ini diutus semata hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Berarti penyempurnaan akhlak, kalimat hadisnya. Berarti sebelum Islam akhlak baik sudah ada atau belum? Sudah. Karena kan sebetulnya yang namanya akhlak itu kan sesuatu yang difitrahkan ya. Seperti misalnya gini, tersenyum sama orang, itu kan fitrahnya memang seperti itu. Kemudian juga berbuat baik kepada orang, fitrahnya seperti itu. Tetapi kadang ada orang yang caranya salah dalam berbuat baik kepada orang, sehingga muncullah Islam untuk mengatur supaya caranya lebih sempurna. Sebelum Islam, di masa jahiliyah sudah banyak akhlak. Contohnya misalnya gini, ini ada satu syair yang disenandungkan oleh orang-orang jahiliyah. Masyarakat jahiliyah gini. Wa aghuddu tarfi ma badat li jarati hatta yuwari jarati ma'waha. Apa isi syair ini? Isinya apa? Saya menundukkan pandangan ketika istri tetangga lewat di depan saya sampai dia masuk ke dalam rumahnya. Ini sebelum Islam, Bu. Ada muncul syair seperti ini. Artinya apa? Sebelum Islam orang paham memandangi istri orang lain hukumnya apa? Gak boleh kalau dengan syahwat, dengan tujuan-tujuan yang buruk ya. Gak boleh gitu. Maka sebelum Islam sudah ada yang seperti ini. Cuman Islam muncul untuk menghadirkan itu, untuk menyempurnakan dari sisi tata caranya, dari sisi niatannya. Sudah. Artinya sudah diajarkan. Melihat, saya tanya, melihat aurat dosa atau tidak, Bu? Dosa atau tidak? Dosa loh. Aurat laki-laki dari mana sampai mana? Dari lutut sampai pusar ya. Berarti kalau misalnya ibu ngelihat ada laki-laki pakai motor kelihatan pahanya, dilihatin, dosa nggak? Tapi gimana Ustaz nggak dosanya? Kalau nggak seperti itu kita di motor merem terus susah gitu.
Karena ternyata semua orang kayak gitu di zaman sekarang. Sebetulnya konsepnya itu dosa sebetulnya. Cuman mungkin ada keringanan apa ya? Bukan keringanan pandangan, bukan. Tetapi dalam riwayat yang lain dari Ali bin Abi Thalib bahwa fa innalakal ula walaika lakatsaniyah. Boleh jadi pandangan yang tidak sengaja itu enggak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pandangan yang kedua, mohon maaf. Mungkin ketika di motor, ketika lewat tiba-tiba paha ngelewat tuh, astagfirullahaladzim, itu pandangan yang tidak sengaja. Tapi kalau seandainya sudah lewat, asik tuh paha, kejar aja, sampingnya aja, asik tuh. Itu sudah berbeda lagi. Intinya apa? Laki-laki melihat aurat perempuan itu dosa, perempuan melihat aurat laki-laki itu dosa. Perempuan melihat aurat perempuan itu juga dosa. Cuman ada batasannya. Karena kan aurat perempuan secara umum adalah semuanya kecuali wajah dan telapak tangan. Tetapi ternyata ada aturannya. Di sana kalau perempuan dengan perempuan masih bisa buka hijab, masih bisa. Tetapi yang tidak boleh terlihat itu apa? Antara paha sampai, mohon maaf, ini payudara. Adapun dari sini ke sini masih bisa. Jadi intinya apa? Ada adab-adab antara perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Nah, jadi ini salah satu adab orang jahiliyah ya. Mereka enggan untuk melihat istri tetangganya sampai istri tetangganya itu lewat ataupun juga sudah masuk ke dalam rumahnya. Artinya Islam sudah ada sebelum, akhlak sudah ada sebelum Islam. Contoh yang lain misalnya apa? Ketika seorang Quraisy yang dendam kepada Nabi karena kekalahan perang, namanya Umair bin Wahab. Umair bin Wahab ini ketika itu sedang duduk-duduk di depan Ka'bah, tiba-tiba ada temannya Sofwan bin Umayyah. Dan berdua orang ini pun ngobrol sedih dengan kekalahan pasukan Badar. Mereka banyak yang mati dari pemimpin, apalagi di sini Umair bin Wahab anaknya tertawan, Sofwan bin Umayyah ayahnya mati. Siapa ayahnya? Umayyah bin Khalaf. Siapa itu Umayyah? Orang yang nyiksa Bilal dengan batu. Gitu. Umair mengatakan gini, kalau bukan karena hutang saya dan juga keluarga yang saya tanggung, saya sekarang akan pergi ke Madinah, kemudian menyiramkan racun di pedang saya dan akan nusuk Muhammad sampai dia mati. Nah, lihat. Pelajarannya apa? Dia mengatakan, kalau bukan karena hutang saya. Lihat. Artinya apa? Masyarakat jahiliyah malu kalau mati masih menyisakan hutang. Orang di zaman sekarang hutang dianggap biasa. Ya memang hutang itu adalah sistem tolong menolong ya, bukan sistem perdagangan, sehingga dalam menghutangi orang tidak boleh ada manfaat. Manfaat tambahan duit atau manfaat yang lain. Kita ngasih pinjaman hutang, dia pun ngasih motor, kita gunakan. Pemanfaatan motor tersebut disebabkan karena hutang tersebut, namanya adalah riba, nggak boleh. Karena yang namanya hutang itu apa, Bu? Kaidahnya tolong menolong, bukan perdagangan yang menghasilkan keuntungan gitu. Tapi kan yang namanya orang kan hidup kan pasti pernah berhutang, cuman masalahnya adabnya. Kadang ketika butuh sama orang berhutang, dia pun menundukkan dirinya, berkaca-kaca, matanya mata kucing, minta empati dan simpati, sudah dibantu dia sama temennya. Giliran dia menjanjikan 1 tahun katanya, saya akan bayar. Setelah habis masa hutangnya, datanglah orang yang menghutangkan tersebut kepada dia. Tidak ada orangnya. Di SMS juga gak balas-balas. Di telepon juga gak diangkat-angkat. Datang ke rumahnya, ketemu, ternyata yang terjadi matanya sudah berubah menjadi mata harimau. Bahkan yang dihutangi lebih galak daripada orang yang menghutangi. Lihat bagaimana adabnya lah. Ente dulu minta bantu, saya lagi butuh tuh duit, saya butuh, kan hak saya. Emang saya salah kalau nagih gitu kan? Gitu. Lihat, itulah orang nggak punya akhlak dan adab gitu Bu ya. Ini ibu-ibu yang marah berarti punya pengalaman ini. Artinya apa? Tadi ucapan tadi, kalau bukan karena hutang saya. Artinya masyarakat jahiliyah malu kalau mati masih menyisakan hutang. Dan ingat, Nabi Muhammad tidak mau mensolatkan jenazah yang masih punya hutang. Gak mau Nabi Muhammad, tapi disolatkan oleh yang lain. Jadi artinya apa?
Nabi Muhammad kan sebagai tokoh agama ya, sebagai orang yang diyakini doanya mustajab, seorang yang diyakini kesolehannya. Maka ketika ada orang berhutang di zaman sekarang, bagusnya ustadz-ustadz yang memang mungkin dianggap ataupun juga dipanutkan menjadi orang yang diharapkan doanya, harusnya jangan mensolatkan orang-orang seperti itu, biarkan masyarakat yang lain. Berarti apa? Hutang itu berat ibu, gitu. Tapi ya tadi kadang namanya hidup perlu bantuan ya. Intinya kembali kepada tadi bahwa yang kedua apa? Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan apa? Akhlak. Berarti akhlak itu harus dimiliki oleh kita seorang muslim. Yang ketiga, akhlak adalah barometer keimanan seseorang. Ibu paham nggak barometer, Bu? Ukuran ya, atau kita ganti bahasanya boleh lah. Akhlak adalah ukuran keimanan seseorang. Jadi kalau ada orang akhlaknya buruk, bisa jadi karena imbas dari imannya yang masih buruk gitu. Ya, kaidah-kaidah tadi. Kalau ada orang yang akhlaknya masih buruk, bisa jadi itu adalah imbas dari keimanannya yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau akidahnya yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah Ustaz kok berani mengucapkan kalimat seperti itu? Ya. Nabi mengatakan, bukan saya, Nabi SAW mengatakan dalam hadis Tirmidzi, Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling semakin sempurna iman seorang mukmin, maka semakin baik akhlaknya gitu. Bu ya, pahami ya? Semakin sempurna iman seseorang, maka semakin baik apanya tadi? Ustadz, saya ada lihat ibu-ibu Ustadz, bapak-bapak ngaji di mana-mana, bahkan dia ngaji kitab, katanya sih kitabnya sudah khatam, kitab akidah katanya, kitab tauhid sudah khatam dia berkali-kali di satu masjid, di tempat yang lain kajian jauh dia datang Ustadz gitu kan. Tapi dia di masyarakatnya senyum jarang, seakan-akan gigi itu adalah aurat yang nggak boleh dibuka Ustadz, nggak pernah nyapa gitu kan, menutup diri dari orang gitu kan, dan dia hanya mau ngucapin salam dan senyumnya hanya kepada orang yang selevel dengannya, semanhaj dengannya. Ada nggak seperti ini Ustadz, orang seperti ini? Ada. Berarti kalau karakter dan akhlaknya masih buruk, percuma dia sudah menghatamkan semua kitab akidah itu. Karena apa? Semakin baik akidah seseorang, harusnya semakin baik. Hati-hati. Ibu sudah ngaji di sana di sini, tapi kalau pulang ke rumah sama tetangga masih berantem, sama anak bahasanya masih kasar, berarti belum benar itu iman dan akidahnya itu. Ustaz kan kita nggak ada yang sempurna. Ya, manusia tidak ada yang sempurna, pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi orang yang melakukan kesalahan bagaimana? Dia akan selalu berusaha untuk memperbaikinya lagi, bertaubat lagi. Ya gitu, seperti itu. Kan? Kadang kita tidak niat untuk menyakiti orang, kepeleset lidah kita menyakiti dia. Udah, minta maaf lagi. Kita nggak niat di sana. Gitu kan? Maka tadi kembali ya, bahwa barometer iman seseorang itu ada dalam akhlaknya. Oke. Kemudian selanjutnya apa? Akhlak itu berkaitan dengan ibadah. Akhlak itu berkaitan dengan ibadah, berhubungan erat. Hampir rata-rata ibadah-ibadah itu pasti memunculkan akhlak yang diharapkan. Ya. Maka semakin bagus ibadahnya, semakin bagus akhlaknya. Mungkin ini materinya samaan dengan poin yang tadi, Bu. Tadi kan kalimatnya semakin baik akidahnya, semakin baik akhlaknya. Maka sekarang semakin baik ibadahnya, harusnya semakin baik akhlaknya.
Mungkin ini pengingat waktunya mau habis Bu ya. Enggak sih Bu, enggak. Kita enggak menyambungkan sesuatu dengan pertanda-pertanda, enggak boleh seperti itu. Nah, jadi contoh gini, surat apa? Al-Ankabut ayat 45 ya. Apa bunyinya? Allah berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan apa? Keji dan munkar. Berarti akhlak yang diinginkan dari orang melaksanakan salat itu apa? Bisa terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Tapi Ustadz, orang sholat jalan, maksiat jalan, gimana itu Ustadz? Gitu kan? Maka seorang ulama yang bernama Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, man shalla salatan lam tanhahu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad biha minallahi illa bu'dan. Siapa yang dia sholat tetapi tidak mencegah dia dari berbuat keji dan mungkar, maka yang terjadi semakin banyak sholatnya malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kan kita kan sholat itu kan istilahnya sebagai mediasi tercepat kita dengan Allah ya. Kita berinteraksi dengan Allah dalam sholat, dalam sujud kita. Harapannya dengan sholat semakin dekat dengan Allah, betul nggak Bu? Tapi ke orang sholat malah semakin jauh dengan Allah. Bisa ketika sholatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Bukan semakin dekat malah semakin jauh. Kalau seperti itu mah Ustaz nggak usah sholat aja Ustaz. Nah sama kayak tadi. Kalau nggak sholat, dosanya sholat, dosa meninggalkan sholatnya ada gitu kan. Jauhnya juga ada. Tapi kalau seandainya jauhnya doang ya sholatnya mungkin tidak tercatat, dia tidak meninggalkan sholat. Artinya pahala sholatnya mungkin ada, cuman ternyata fungsi yang diinginkan dari sholatnya itu tidak digapai, tidak tercapai. Maka hati-hati di sana Ibu ya. Saya pernah ditelepon sama ibu-ibu, Ustadz nasihatin kami, Ustadz nasihatin saya. Kenapa? Padahal sebetulnya ya semua orang menganggapnya Ustadz itu nggak ada masalah gitu ya. Semua orang punya masalah Bu. Semua orang punya kisah hidupnya, punya beban hidupnya, punya rintangan masing-masing gitu kan. Tapi kan ketika seseorang meminta nasihat, kan hak seorang muslim itu apa? Ketika dia meminta nasihat, kita berusaha untuk menasehati gitu. Maka ternyata apa masalahnya? Dia mengatakan, Ustadz, saya di rumah itu bingung. Kenapa? Saya itu menjadi penengah antara suami saya dengan anak saya. Suami saya yang sifatnya keras gitu kan. Anak saya yang sudah masuk usia kuliah dan dia labil, SMA atau gitu. Yang dia tuh nggak sholat gitu. Bapaknya kalau nyuruh sholat itu galak, kasar gitu. Tapi ya memang itu haknya ya. Tapi di sini pelajarannya apa? Ketika anaknya ini dinasehati oleh ibunya, nak sholat nak, karena kan sholat itu kan pembeda antara kita dengan mereka orang kafir, identitas gitu kan sholat. Maka ketika dinasehati supaya sholat, apa yang dia katakan? Mah, tuh lihat bapak sholatnya rajin di masjid mulu, tapi lihat akhlaknya katanya. Seakan-akan sholatnya tuh nggak ada artinya. Apa gunanya? Digituin sama anaknya. Maka hati-hati Bu. Yang namanya ibadah itu berkaitan dengan apa? Dengan akhlak. Harusnya kan dari ibadah-ibadah misalkan apa? Kita kurban. Dari kurban ini apa akhlak yang diinginkan dari kurban ini? Apa? Pertama dari sisi akhlak dengan manusia ya. Pertama apa? Belajar untuk tidak pelit. Ya, dengan kita berkurban 1 domba 4 juta misalnya. Saya ngeluarin duit 4 juta itu nggak mudah bagi orang-orang yang tidak punya iman itu. Pelit jiwa kita. Diminta 5.000 aja sama pengamen nggak mau kita. Saya pribadi nggak mau sih. Kalau sama pengamen saya nggak mau, saya nggak ngasih. Karena kenapa? Seakan-akan kita itu memanjakan dia dengan usahanya, dengan mengamennya. Sedangkan mengamen menggunakan musik nggak boleh. Kemudian juga meminta-minta, saya jarang ngasih ke peminta-minta Bu. Tapi sih masing-masing sih ya. Kalau saya ada anak kecil yang meminta-minta, ya kita kasih pembiasaan dia sekolah. Mungkin ada perasaan enakan cari duit ya, minta-minta daripada ngitung matematika. Takutnya ada yang keenakan seperti itu. Tapi kadang kita kasihan juga ngelihatnya. Akhirnya saya suka ganti cara. Panggil anak kecil itu sini kamu.
Minta-minta dia tuh. Saya nggak mau ngasih kamu dari minta-minta. Tapi kalau kamu bisa jawab pertanyaan saya, satu pertanyaan gope atau 1.000 gitu. Akhirnya saya suruh dulu baca Al-Fatihah 1.000 rupiah gitu. Oh, dibaca Al-Fatihah dapat 1.000. Artinya kita ingin ngasih, tapi bukan karena apa? Bukan karena mengamen ataupun mengemisnya, tetapi dari sisi sananya, Bu. Tapi memanjakan pengamen, memanjakan pengemis itu tidak boleh. Makanya tadi rata-rata dari semua ibadah-ibadah yang kita lakukan, rata-rata ada akhlak dan karakter yang diinginkannya ya. Maka semakin baik ibadahnya, maka semakin baik akhlaknya. Oke Bu, kita percepat ya, waktu mau habis Bu. Yang keberapa sekarang? Kelima ya. Yang kelima adalah akhlak adalah amalan yang menyebabkan orang mudah masuk surga. Atau amalan terbanyak yang amalan yang membuat orang banyak masuk surga itu. Amalan yang membuat orang banyak masuk surga. Akhlak itu. Hadisnya apa? Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, apa amalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga?" Maka Nabi mengatakan, "Taqwallah wa husnul khuluq." Ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Mungkin tersinggunglah dengan apa yang tadi saya jelaskan. Kemudian yang selanjutnya apa? Keutamaan akhlak ini adalah semakin baik akhlak seseorang, maka semakin besar kecintaan Rasulullah kepadanya dan semakin tinggi derajat surganya. Gitu. Semakin baik akhlak seseorang, maka semakin besar kecintaan Rasulullah kepadanya dan semakin tinggi derajat surganya. Ini ada hadis-hadisnya kok ini. Jadi semakin baik akhlaknya, semakin dia dicintai Nabi SAW. Dan semakin baik akhlaknya, semakin tinggi derajat surganya nanti pada hari kiamat. Kemudian keutamaan yang selanjutnya, bahwa akhlak mulia itu mudah untuk dilakukan, Bu ya. Emang Ustadz mudah? Atau bahasanya akhlak mulia itu mudah untuk melakukannya karena bukan ibadah harta. Karena bukan ibadah harta. Oke. Nah, yang terakhir adalah Rasulullah banyak berdoa meminta akhlak yang baik. Udah sampai sana materi kita. Ada Bu catatan ini Bu ya. Tadi akhlak mulia itu mudah untuk dilakukan karena bukan ibadah harta. Kenapa? Ibu kalau tersenyum emang ATM atau saldo di ATM Ibu berkurang? Kalau senyum berkurang saldonya? Kurang nggak? Enggak kan? Terus apa yang membuat kita susah untuk tersenyum Bu? Makanya karakter itu. Tapi memang ada adabnya ya. Jangan senyum sembarangan dengan senyum yang genit centil kepada orang, bukan. Itu artinya apa? Sesama ibu-ibu, sesama kepada anak, kepada suami itu munculkan itu. Jadi tersenyum. Maka Nabi mengatakan jangan meremehkan amalan baik meskipun kecil, meskipun bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Kan tinggal nyengir doang, apakah mengurangi saldo di ATM gitu kan? Enggak kan? Jadi mudah untuk dilakukan sebetulnya. Nah, dan yang terakhir tadi apa? Nabi banyak meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah diberikan akhlak yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bu ya. Pada kesempatan hari ini. Nah, ada pertanyaan? Terus kita cukupkan, udah waktunya udah. Nah, silakan. Waalaikumsalam. Kita bicara antara akhlak Bu ya dengan aturan Bu ya. Pertama gini, secara aturan wajib yang namanya
aurat laki-laki itu antara pusar sampai lutut. Itu aturan wajib. Sehingga ketika ada orang dia keluar rumah dan terlihat aurat ininya, maka dia berdosa. Tetapi bukan berarti karena aurat itu hanya sampai sampai perut, sampai lutut, bukan berarti dia diperbolehkan untuk bertelanjang dada di luar rumah. Maka yang seperti ini adabnya kurang. Coba saya kasih pertanyaan, Bu ya. Aurat laki-laki ketika sholat kan harus menutup aurat ya. Dan aurat laki-laki itu antara pusar sampai lutut. Gimana hukum orang sholat hanya menggunakan sarung doang, tertutup pusarnya, sedangkan dadanya terlihat? Boleh tidak di hadapan Allah seperti itu? Nah itu. Jadi ada aturan wajib dengan ada yang akhlak. Maka tetap tidak boleh meskipun aurat laki-laki sampai sana secara aturan gitu kan, tapi kalau dia memperlihatkan dadanya nggak boleh, kecuali ketika umroh bagi laki-laki, dia pun juga tidak bertelanjang dada tetapi masih ada kain atasannya, kain ihramnya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Bu, 6. Jadi kan seharusnya kan sholat itu membuat kita itu kan dekat sama Allah. Sholat itu ya. Kan Allah pun juga akan mendekati orang-orang yang beribadah kepadanya. Gitu. Tapi kok orang ini sholat tetapi Allah nggak mau dekat kepada dia? Kenapa alasannya? Karena setelah dia sholat ternyata banyak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Jadi Allah tidak melihat efek dari sholatnya dia. Ya syaratnya harus menjaga diri dari perbuatan dosa-dosa. Setelah sholat itu, harusnya sholat itu kan istilahnya software dan hardware-nya ya. Software-nya bagus, hardware-nya juga bagus, jadi cocok sholat, kemudian dia pun bisa bersikap yang baik. Tapi kalau software-nya misalnya sholatnya tidak membuat dia meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, berarti ya tidak cocok untuk dia. Artinya ini Bu, yang mungkin manusia itu nggak mungkin terlepas dari dosa ya, tidak mungkin. Kalau dosa-dosa kecil itu bisa terhilangkan dengan dengan sholat lagi. Dari sholat duhur ke sholat asar ada dosa-dosa kecil di sana, itu terhilangkan dengan sholat asar. Tapi kalau dosa besar nggak bisa. Perbuatan keji dan mungkar itu masuk kepada perbuatan dosa besar. Jadi kalau ada orang sholat tetapi masih melakukan perbuatan dosa yang besar, maka sholatnya itu tidak membuat dia semakin dekat dengan Allah, tetapi semakin jauh. Tetapi ketika dia sholat, setelah sholat ternyata terpeleset dengan dosa kecil, itulah manusiawinya seseorang. Gitu. Maka Allah tidak akan menjauhi orang-orang yang seperti ini. Tidak menjauhi orang. Apakah emang Ustaz, orang sholat nih, setelah dia sholat ternyata baik selamanya seterusnya? Ada yang seperti itu? Enggak, tetap manusia itu ada tendensi untuk terjerumus kepada dosa. Cuman dosa yang masih dimaklumi, yang terhapus dengan amalan lain itu adalah dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa besar, ada orang sholat tapi masih berzina. Nah ini yang gak bermanfaat sholatnya. Ada orang sholat masih menggibah orang. Hati-hati loh itu. Kalau gibah bukan dosa kecil itu. Dosa besar. Ini hati-hati, berarti sholatnya gak bermanfaat itu. Gitu kan? Ada orang sholat tapi minum minuman keras, ini nggak bermanfaat sholat. Tapi kalau ada orang sholat ternyata setelah sholatnya dia terjerumus kepada dosa kecil seperti apa? Ketika misalnya dia melihat ada aurat, melihat dosa kecil, kemudian tidak sengaja ngucapin sesuatu yang ternyata menyakiti orang, dosanya dosa kecil ini maksudnya. Karena dia nggak sengaja, terpeleset dia gitu. Wallahu alam, mudah-mudahan dipahami Bu ya. Taib 6, izin ya, ini dua ini mungkin amanah ini yang bisa harus saya bagikan pertanyaannya. Mungkin ibu-ibu senangnya pertanyaan dulu, bukan angkat tangan dulu soalnya. Pertanyaannya, coba tanpa ngelihat buku Bu ya, sebutkan 3 keutamaan memiliki akhlak yang baik. Itu kan saya sebutin ada 7 tadi atau 8 tadi. 3 aja, 3 keutamaan akhlak yang baik. Siapa yang berani? Bu, boleh Bu, silakan. Kan jangan lihat saya bilang. Jangan lihat. Hafalan. Yang teringat tadi hafalan.
Semakin baik ibadahnya, semakin baik akhlaknya. Satu, oke, nah, satu. Kemudian apa lagi? Dua, satu lagi. Yang diingat. Betul. Berakhlak itu mudah dan murah ya istilahnya, karena tidak mengeluarkan harta, cuma cukup untuk dipelajari. Nah, barakallahu fiikum. Nah, silakan. Sama-sama. Oke, pertanyaan yang kedua. Silakan Bu. Barakallahu fiikum ya. Pertanyaan yang kedua, coba sebutkan 5 amalan yang bisa kita lakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Silakan. Puasa, sedekah, kurban, haji atau umroh ya. Ya, itu zikir-zikir yang nanti ada di Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, Bunam. Wa jazakillahu khairan. Barakallahu fikum Ibu, mudah-mudahan semangat terus belajar ngajinya ya. Kemudian juga mudah-mudahan ilmu yang didapatkannya bermanfaat bagi saya pribadi dan Ibu semuanya. Maka tadi kaidahnya, semakin sering ngaji, bagusnya semakin bagus akhlaknya. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.